teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Little Martin muncul dalam sekejap. Tubuhnya melayang di udara di antara 5 gumpalan darah esensi Demonic Beast. Tas Qiankun Lindong terbang keluar dari lengannya saat dia melambaikan cakarnya. Meskipun Anda memiliki perlindungan simbol leluhur yang melahap, Anda masih tidak dapat memaksimalkan transformasi tulang dan sumsum, kecuali jika darah esensi menyatu secara menyeluruh di dalam tubuh Anda. Jadi, Anda harus mengandalkan kekuatan formasi, ucap Little Martin menjelaskan. Cakarnya melambai secara bersamaan. Aliran piliuan tanpa henti terbang keluar dari tas Qiankun, akhirnya melayang di udara, bersinar dengan intens. Piliuan murni ini berjumlah sekitar 200.000. Tepat setelah piliuan murni, Little Martin mengeluarkan 100 pil nirvana dari tas Qiankun. Seluruh koleksi pil nirvana Lindong hanya berjumlah 1.800. Dengan ratusan pil yang dikeluarkan, koleksinya segera menyusut. Dalam pil nirvana ini ada nirvana energi yang sangat kuat yang mampu mengubah seseorang sepenuhnya. Ya, tentu saja sedikit nirvana ki ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Tapi untukmu, kurasa itu sudah cukup bagus, ucap Little Martin mengabaikan ekspresi sedih Lindong menatap pil nirvana yang menyusut. Segera dia mengirimkan ratusan pil nirvana ke formasi yang dibentuk oleh piliuan murni. Segera formasi meningkat beberapa kali lipat. Energi yang terkandung dalam ratusan pil nirvana jelas jauh lebih unggul daripada yang ada dalam 200.000 piliuan murni. Setelah selesai, tatapan Little Martin berubah ke arah 5 gumpalan esensi darah. Sesaat kemudian, cakarnya melesat terus, mengumpulkan 5 gumpalan darah ke dalam formasi mini dan menembak ke jantung formasi besar. Seluruh formasi dibangun kembali dengan tambahan esensi darah, memancarkan suara berdengung. Balok cahaya ditembakkan ke 5 gumpalan esensi darah. Di bawah kekuatan energi dari piliuan murni dan pil nirvana, 5 gumpalan darah mendidih selama setengah jam. Tiba-tiba esensi darah berdenyut dan seberkas sinar merah menyala keluar dari sana seperti pilar. Lindong, bersiap-siap. Proses penggabungan tubuhmu dengan darah ini akan terasa menyakitkan. Tapi bertahanlah, ucap Little Martin berteriak panik saat dia menatap sinar merah cahaya yang mengalir ke arah Lindong. Lindong mengangguk dengan serius, menghisap dalam-dalam udara dingin. Pada saat berikutnya, sinar cahaya menyala menghantam tubuhnya. Pada saat ketika sinar jatuh pada Lindong, sensasi mendidih yang intens dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar cahaya merah itu mirip dengan api, membakar tubuh Lindong dengan panas yang mengerikan. Di bawah panas yang tiba-tiba ini, tubuh Lindong bergetar kuat. Dia bisa merasakan cahaya merah menyala menyerang tubuhnya melalui pori-porinya. Saat itu membuat kontak dengan kulitnya. Otot dan sel Lindong berderit saat dipanggang di bawah panas tinggi. Rasa sakit yang tak tertahankan dan hebat datang tanpa henti, seperti gelombang pasang, menyebar ke setiap inci tubuhnya. Namun sementara rasa sakit yang membakar seperti itu tak tertahankan, Lindong dapat sedikit merasakan bahwa semua otot, sel dan tulangnya menjadi lebih padat dan lebih kuat pada tingkat yang lambat dan bertahap. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa aliran dingin sebenarnya dipaksa keluar dari otot dan tulangnya, lalu dinetralkan oleh energi merah. Anda menyerap terlalu banyak terminus ki dingin saat berada di celah yin hitam misterius. Meskipun sebagian besar telah dilahap, banyak kedinginan masih tersisa di tulang dan otot Anda. Jika mereka tetap di sana, mereka akan secara bertahap menimbulkan korosi pada tubuh Anda. Sekarang melalui uji coba dengan api, kita akan membuang efek samping ini untuk Anda, ucap suara Little Martin di telinga Lindong. Ya, saya mengerti, ucap Lindong dalam pikiran. Setelah itu rasa takut tiba-tiba memasuki hatinya. Siapa yang akan berpikir bahwa sementara kekuatannya tumbuh dengan pesat, secara bersamaan meninggalkan ancaman masa depan di tubuhnya yang bahkan tidak bisa dideteksi tubuhnya sendiri. Untunglah dia bersama dengan Little Martin yang berpengalaman sebagai penasehatnya. Kalau tidak, akan datang waktunya di mana dia akan merasakan efek samping itu. Percobaan dengan api akan memakan waktu. Selama periode pelatihan ini, Anda harus menanggung rasa sakit yang membakar di tubuh Anda. Biarkan tubuhmu marah. Saat Anda menyelesaikan uji coba adalah hari ketika Anda akan menguasai Great Sun Thunder Body, ucap Little Martin. Lindong mengangguk. Perlahan ketenangan kembali ke wajahnya.
Keringat dingin jatuh dari dahinya sebelum menguap seketika di bawah panasnya cahaya merah. Di puncak gunung, formasi besar melayang. Sinar merah menyala dari cahaya yang mengelilingi Lindong di dalamnya, menggabungkan energi dari pil Yuan murni, nirvana energi dari pil nirvana, dan agresi esensi darah ke dalam energi merah berapi-api yang aneh yang sedang dituangkan pada Lindong, menempa tubuhnya tanpa henti. Tidak jauh dari formasi, Little Flame berbaring di batu dengan tenang. Tatapan yang tajam menyapu pegunungan di sekitarnya tanpa henti. Sayapnya yang berwarna merah darah mengepak perlahan, menyebabkan hembusan kuat di udara. Pada gerakan sekecil apapun di rumput atau di udara, itu akan membuat harimau ini menjadi ganas, bersiap memusnahkan setiap manusia dan binatang yang bisa mengganggu Lindong dalam pelatihannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong berubah menjadi lapisan kaca yang cemerlang di bawah tekanan tertentu. Kecemerlangan seperti kaca menyelimuti Lindong, mencerminkan kilau yang menyilaukan saat cahaya merah menyala di atasnya. Suatu panas yang mengerikan terus memancar darinya. Panas membuat batu di bawah Lindong retak karena panas tinggi memanggangnya. Sekarang kita harus melihat berapa lama dia bisa bertahan. Little Martin menghela nafas lega saat menyaksikan tontonan itu. Untungnya tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam prosesnya. Seperti yang dikatakan oleh Little Martin, pemurnian oleh api ini berlangsung cukup lama. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tubuh Lindong tidak bergerak 1 inci pun dalam cahaya merah. Kecemerlangan seperti kaca di tubuhnya meningkat intensitasnya dari hari ke hari menjadi zat padat yang menempel di tubuhnya. Waktu terus bergulir. Sehari, 10 hari, dan sebulan. Cuaca tidak dapat diprediksi di pegunungan yang dalam. Namun tidak peduli bagaimana cuaca berubah, pembentukan cahaya tetap berlangsung. Di bawah berlalunya waktu, kecemerlangan seperti kaca di permukaan tubuh Lindong semakin intens secara menyeluruh, membentuk lapisan kaca tebal yang membungkus dia sempurna seperti baju besi giok. Kekuatan besar berkumpul dalam diam-diam. Matahari menggantung tinggi di langit. Little Martin duduk di punggung Little Flame, berjemur dengan malas. Tatapannya sesekali beralih ke sosok giok dalam pembentukan cahaya. Lindong telah berada di sana selama 2 bulan penuh. Durasi ini melebihi harapan Little Martin. Kekuatan formasi hampir habis, bahkan kekuatan esensi darah mulai kering. Bukankah anak ini seharusnya sudah berhasil? Ucap Little Martin duduk, bergumam sendiri saat menatap sosok giok. Saat suara Little Martin jatuh, suara retakan samar terlihat. Baik Little Martin dan Little Flame mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat, menatap tajam ke dalam sinar merah menyala. Garis-garis itu muncul lebih banyak dan lebih cepat sampai mereka menempati seluruh permukaan cangkang giok. Kulit batu giok jatuh saat garis-garis retakan mencapai batasnya. Ketika potongan-potongan batu giok jatuh, kecemerlangan yang intens meledak dari bawah tempurung batu giok. Kecemerlangan itu mirip dengan terik matahari, naik tinggi. Sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung-gunung. Di bawah undulasi kekuatan itu, batu-batu raksasa dari puncak gunung itu diledakkan menjadi bubuk. Saat matahari terbit dari timur, Great Sun Thunder Body telah dikuasai. Melihat matahari yang berkobar, sukacita berkilauan di mata Little Martin dan Little Flame. Sinar matahari yang menyengat berangsur-angsur naik dari puncak gunung, sementara riak energi kuat yang bisa dilihat terus menyebar keluar, seperti badai energi yang menyelimuti puncak gunung. Segera sinar bersinar dalam radius 100 meter, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan terkejut ketika mereka melemparkan tatapan mereka ke arah puncak gunung di kejauhan. Bahkan mereka merasakan semacam ketakutan dari energi cahaya di sana. Ketika cahaya mencapai batas kecerahannya, akhirnya mulai perlahan melemah. Pada akhirnya lingkaran cahaya menyusut kembali. Hanya ketika cahaya redup, mereka akhirnya dengan jelas melihat sosok Lindong di dalam. Pada saat ini, permukaan tubuhnya sekali lagi menjadi normal saat cahaya itu secara bertahap menghilang. Bahkan warna kaca sebelumnya benar-benar menghilang. Sekarang tubuh Lindong tidak berbeda dari orang biasa. Tapi, Little Martin bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang mengalir di dalam tubuh Lindong yang tampaknya normal ini. Mata Lindong terbuka pada saat ini, mengungkapkan pupil seperti matahari terik. Kemudian dia perlahan berdiri, dan dalam sekejap, puncak gunung itu sedikit bergetar. Ketika dia berdiri, kaki kanan Lindong tiba-tiba terangkat sebelum menginjak-injak puncak gunung. Ketika kakinya mendarat, seperti badai energi, puncak gunung mulai bergetar. Kemudian, retakan besar dengan cepat muncul di bawah kaki Lindong. Sebelum mereka langsung mencapai perbukitan gunung, seketika batu-batu raksasa mulai jatuh dari puncak gunung karena perlahan-lahan runtuh. Berdasarkan kekuatan fisiknya saja, kaki Lindong telah benar-benar hampir menghancurkan seluruh gunung ini. Sejak kapan kekuatannya menjadi semenakutkan ini?
Lindong melayang di udara, menatap ke bawah, sementara kegembiraan meluap di matanya. Setelah menguasai Great Sun Thunder Body, tubuh fisiknya tidak diragukan lagi, sekali lagi menjadi jauh lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan kekuatan Yuan apapun, dia akan mampu mendorong praktisi tahap setengah langkah ke manifestasi dengan satu pukulan. Tidak buruk, sungguh tidak buruk, ucap Little Martin mengangguk dengan takjub saat dia duduk di kepala Little Flame dan menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh Lindong. Segera setelah itu, tangan Lindong melambai ketika lubang hitam menyebar dari pusat telapak tangannya dan melahap semua sisa energi yang tersisa di udara. Great Sun Thunder Body adalah menyempurnakan seni bela diri tubuh kelas atas. Kekuatan dari beberapa tubuh kelas manifestasi meningkatkan seni bela diri bahkan lebih kuat, sehingga dapat mengangkat gunung dengan mudah. Saya pernah melihat seorang praktisi yang mengkhususkan diri dalam kultivasi tubuh fisik. Yuan Power kultivasinya tidak istimewa, tetapi pukulan darinya dapat segera mengubah seorang praktisi panggung Nirvana menjadi kabut berdarah, ucap Little Martin dengan malas berkata. Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengerti bahwa meskipun Great Sun Thunder Body yang dia latih sangat kuat, itu belum menjadi yang terbaik. Tapi tetap saja, itu cukup untuk memungkinkan dia saat ini untuk memandang rendah semua praktisi di Kekaisaran Yan Agung pada tingkat yang sama dengan dirinya. Berapa lama pelatihan saya kali ini? Ucap Lindong. Sekitar 2 bulan, ucap Little Martin. Kalau begitu saatnya berangkat ke provinsi Yan besar, atau aku mungkin akan melewatkan pertemuan klan, ucap Lindong sedikit terkejut dengan waktu yang dihabiskan. Segera setelah itu dia merenung sejenak, lalu dia langsung melompat ke punggung Little Flame. Ayo pergi, langsung menuju provinsi Yan besar, ucap Lindong. Ketika mendengar perintah Lindong, Little Flame segera merilis geraman rendah. Sayap-sayap darahnya mengepak saat itu berubah menjadi kilatan cahaya darah dan menghilang ke cakrawala. Setelah Lindong pergi, gunung ini sekali lagi terjatuh ke dalam keheningan. Keheningan ini berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum udara tiba-tiba berombak ketika seorang lelaki tua berpakaian sederhana tiba-tiba muncul. Tetua ini terlihat sangat biasa dan dia mengenakan jubah katun polos. Dia memiliki kepala yang dipenuhi dengan uban dan dia tampak seperti seorang petani tua biasa. Namun ada sesuatu yang kelihatannya bukan sembarang dari pria ini. Saat ini pria tua yang mengenakan jubah katun sedikit mengerutkan alisnya saat dia menatap puncak gunung yang runtuh. Tiba-tiba dia meraih ruang kosong di depannya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada beberapa kekuatan yang menyimpang yang tertinggal. Jangan bilang pada saya bahwa simbol leluhur melahap di dalam tablet kuno Great Wasteland sudah diambil. Orang tua ini telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk melakukan perjalanan dari negeri yang jauh untuk mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini. Saya tidak akan membiarkan orang lain memilikinya, ucap orang tua dengan jubah katun bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan dari Great Yan Empire dan dia sebelumnya mendapat berita tentang sebuah rahasia, yaitu bahwa simbol leluhur melahap berada di Great Desolate Province. Oleh karena itu ia segera menuju ke sana. Namun ketika ia mencapai tablet kuno Wasteland, segel itu telah diaktifkan kembali. Menggunakan kemampuannya yang cukup kuat, ditambah fakta bahwa segel itu baru saja terbentuk, dia cukup beruntung untuk masuk ke dalam Great Wasteland Ancient Tablet. Namun ketika dia masuk ke Great Wasteland Ancient Tablet, pria tua dengan jubah katun diserang oleh penjaga yang terbangun. Setelah bertarung terus-menerus selama 2 hari, pria tua dengan jubah katun itu memilih mundur. Itu karena ia menyadari bahwa simbol leluhur melahap tidak lagi di dalam Great Wasteland Ancient Tablet. Ketika dia memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah katun itu tidak ragu sama sekali. Segera sosoknya melintas sebelum dia mengikuti arah jalan di mana Lindong telah menghilang. Di dalam pegunungan, langit malam secara bertahap menyelimuti cakrawala. Setelah berpergian selama 1 hari penuh, Lindong akhirnya mengarahkan Little Flame untuk berhenti di tebing gunung kecil untuk beristirahat. Lindong duduk di bawah pohon besar saat ia dengan tenang menyerap kekuatan Yuan untuk mengisi Dantian dan Yuan Dan. Lindong, di sepanjang jalan saya sedikit merasakan bahwa ada yang mengikuti kita, ucap Little Martin tiba-tiba terdengar saat Lindong mulai pulih. Apa? Ucap Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Lindong tiba-tiba terbuka dengan lebar. Saya juga tidak yakin. Namun jika ini benar, orang yang mengikuti itu pasti sangat kuat. Itu bukan seorang yang bisa Anda tangani, ucap Little Martin sangat serius. Bagaimana bisa ada praktisi yang begitu kuat di Great Desolate Province?
ucap Lindong. Wajahnya dengan cepat berubah. Meskipun ia memiliki beberapa musuh di Great Desolate Province, yang paling kuat hanya kultus Ghastly Puppet. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Tengsa yang mengerikan? Kalau begitu, terlepas dari apakah ini benar atau tidak, mari kita segera pergi, ucap Lindong. Tiba-tiba berdiri saat dia berteriak tegas. Namun tepat ketika dia hendak memerintahkan Little Flame untuk bergerak, wajahnya berubah ketika dia berbalik untuk melihat ke arah timur. Di area itu, suara angin lembut yang membelah tiba-tiba bergema. Meskipun suara angin yang membelah ini sangat lembut, itu menyebabkan setiap rambut di tubuh Lindong berdiri. Sensasi yang sangat berbahaya menyelimuti hatinya. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Little Martin, bisakah kamu menyembunyikan getaran dari simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius? Ucap Lindong dengan wajah suram saat dia menatap langit timur dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ada dua harta misterius yang kuat di tubuhnya, jimat batu misterius dan simbol leluhur melahap. Jika praktisi kuat misterius itu datang padanya, kemungkinan besar karena kedua harta ini. Berdasarkan kemampuanku saat ini, itu akan sulit. Namun dengan kekuatan misterius batu jimat, mungkin bisa, ucap Little Martin langsung memahami situasi saat dia dengan cepat meresponnya. Segera, ia mengaktifkan jimat batu misterius. Lalu getaran hangat dengan cepat muncul dari dalam telapak tangan Lindong dan benar-benar menutupi getaran simbol kuno melahap. Setelah Little Martin menutupi getaran-getaran itu, sebelum Lindong bisa berbicara, matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena dia melihat di cakrawala yang jauh, lingkaran riak udara tiba-tiba meletus. Segera, seorang pria tua dengan jubah katun muncul di depannya seperti hantu. Orang tua itu tampak biasa dan auranya tampak sangat tenang. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, Lindong merasakan fluktuasi yang menakutkan, yang beberapa kali lebih kuat bahkan daripada Tengsa. Tahap nirvana, gumam Lindong. Lindong menarik nafas dari udara dingin. Dia tidak pernah menduga bahwa lelaki tua misterius ini telah mencapai tahap nirvana. Tidak heran Little Martin mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan lelaki tua misterius ini. Little Flame meraung ketika menatap waspada pada pria tua itu dengan jubah katun yang melayang di udara. Dia juga bisa merasakan aroma yang sangat berbahaya dari tubuh pria misterius itu. Di udara, mata orang tua itu menatap tubuh Lindong. Segera sedikit keterkejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Setengah langkah ke manifestasi, master simbol kelas tinggi. Bocah kecil ini benar-benar jenius." Wajah Lindong serius saat dia menangkupkan tangan ke arah pria tua itu dengan jubah katun. "Senior ini sepertinya telah lama mengikutiku. Bisakah saya tahu apa niat Anda?" ucap Lindong. "Energi mental Anda benar-benar hebat, dan Anda benar-benar dapat mendeteksi bahwa saya melacak Anda selama ini," ucap orang tua dengan jubah katun itu dengan lembut tersenyum sebelum dia menatap Lindong dan kembali berkata, "Orang tua ini ada di sini untuk menemukan simbol leluhur yang melahap." Setelah kata-kata pria tua itu keluar, jantung Lindong tiba-tiba berdetak dengan kencang. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.